Baik, sebelumnya di video yang lain saya coba jalanin OpenBTS tapi kayaknya belum berhasil bagus. Mudah-mudahan yang ini berhasil. Maka doa. Tapi sebenarnya yang tadi sebenarnya berhasil sih sebenarnya. Cuman saya masih salah aja caranya. Oke. Jadi buat anda yang belum tahu OpenBTS bisa baca-baca di sini OpenBTS apa segala macam. Ini sederhananya gini lah. Open source cellular infrastruktur, jadi infrastruktur seluler, Telkomsel, Axel, akses segala macam, tapi open source. Konsekuensinya open source adalah source code-nya terbuka, kita bisa bikin sendiri. Kalau yang lebih ekstrim adalah open cellular. Ini yang ngasih sponsor adalah Facebook. Ini rangkaiannya kita bisa dikasih rangkaiannya semua, dan kita bisa manufacture, bikin semua sendiri. Jadi serangkaian-rangkaiannya dibuka sama dia, rangkaian source code segala macam dibuka. Oke, jadi kita bisa manufacture sendiri. Yang manufacture banyaknya Cina sih karena mereka punya pabrik. Indonesia nggak punya pabrik, mati. Jadi kira-kira gitu. Oke, balik lagi ke urusan OpenBTS. Aturannya saya ulang lagi aturannya ya, supaya anda hidupnya nggak takut melulu, heran pada takut melulu. Saya masuk ke perpustakaan saya, Vardata library non ICT. Salah klik. Non ICT, masuk written law telecommunication, ada di bawah sini, PQRST. Oke. Di bawah sini ada ini dia. Ini dia. Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2016 uji coba teknologi digital. Jadi peraturan ini dibuat memang buat OpenBTS sih. Tapi dibikin lebih lebar, jadi bisa untuk uji coba teknologi ICT. Jadi semua teknologi bisa dicoba, terutama di daerah yang tidak ada sinyal. Mau OpenBTS kayak mau bikin TV digital kayak apa segala macam bisa dicobain. Sederhana aja sih. Jadi kita bikin proposal, alatnya apa segala macam, dan mereka pengen belajar bisnis model penyelenggaraan gimana, regulasi gimana. Jadi Kominfo pengen belajar juga sih sebenarnya. Cuman kita yang suruh eksperimen, terus Kominfo tolong dikasih masukan. Kira-kira gitu ya, udahlah. Uji coba ini kita perlu bikin proposal, isinya siapa yang ngadain uji coba, kegiatannya uji coba, lokasi di mana, waktu pelaksanaan kayak gimana. Nanti dievaluasi dan kemudian Kominfo bilang oke, silakan. Oke, yang penting di sini gini nih, tidak komersial dan berbatas waktu. Oke, gitu ya. Kita agak bebas sih kalau di daerah nggak ada sinyal, rada gampang. Jadi kita bisa pakai frekuensi apa aja sih, bisa dipakai sebetulnya. Jadi kita majuin aja proposal, aman. Tapi tunggu dievaluasi ya. Kalau saya kemarin lancar banget sih, ya mungkin saya yang minta kali ya waktu itu buat di Papua segala macam. Oke, kita tutup. Sekarang kita coba kasih lihat OpenBTS jalannya seperti apa. Ini kondisi sudah mulai jalan, mudah-mudahan masih jalan deh. Oke, ini sorry, saya tadi matiin sharing handphone saya. Coba saya balik, gimana sih caranya? Saya screencast. Oke. 155 80 ini dia. Belum di start now. Oke. Oke, ini dia kondisinya. Coba back. Nggak mau balik sih. Nggak mau balik. Udah. Oke. Nih. Nah, ini perhatiin di sini. Mobile network yang saya pakai bukan Telkomsel
Desa Cell. Wah, keren, Bu. Jadi saya pakai OpenBTS buat desa. Bikin sendiri ya, saudara-saudara. Anda bisa ngeset namanya seenak jidat sih sebenarnya. Sudah nyambung ke Desa Cell. Apa lagi ya. Jadi cuman ini aja sih. Masuk sini bagian advance, pastikan automatically select networknya dimatiin. Ini kondisi dimatiin nih. Terus prefer network type-nya, kebetulan yang ini BTS yang saya bikin hanya 2G, jadi saya bikin di set 2G aja sih, biar dia nggak rewel. Oke. Tapi kalau kita bikin BTS yang 4G ya bisa 4G juga, nggak masalah sih. Cuman saya butuh waktu buat semedi biar 4G-nya jalan. Sementara ini 4G-nya belum saya jalanin karena belum punya waktu buat semedi. Peralatannya juga masih sederhana seperti ini. Oke. Secara software segala macam sudah ada sih, 4G udah ada. 5G masih dalam pengembangan. Open source ya, software open source ya. Jadi kita bisa bikin sendiri semua. Oke. Ini urusan selulernya. Sekarang kita coba lihat BTS-nya. Kalau Anda sudah terdaftar, kebetulan sih OpenBTS rada gila. Dia bisa ngeset nomor sendiri suka-suka. Misalnya saya kirim nomor ke, jadi dia punya service 101. 101 kita langsung bisa kirim nomor saya berapa. Cuman kalau kita udah set nomornya, kita harus delete dulu di database. Ini kebetulan saya udah set nomor saya 7 biji, 1111111, jadi 7 biji satunya. Suka-suka gue yang set nomor. Kalau Anda misalnya pengen set, saya pengen nomornya 1, bisa sih SMS. Nah, send. Oke, nanti dia komplain. Dia akan bilang nggak bisa. Nih, keluar nih. 1 not valid 1 digit, must be 7 sampai 10 digit. Jadi dia bilang nomor yang Anda set harus 1 sampai 7 sampai 10 digit. Jadi kita bisa bilang, kalau ini akan komplain dia 1 2 3 4 5 6 7 8. Saya bisa ngeset ini kalau di database belum ada ya. Jadi SIM card saya belum ada di database, bisa di set. Nanti dia akan bilang, kamu nggak bisa ngeset lagi soalnya nomor kamu sudah di set. your phone udah di register 11111. Jadi nomor saya udah terdaftar di situ sih. SIM card saya sudah terdaftar. Jadi saya nggak bisa ngeset ulang. Jadi yang keren dari OpenBTS ini adalah kita bisa ngarang nomor sendiri. Keren, Bo, ngarang nomor sendiri. Supaya nomornya sama dengan yang di operator bisa aja, misalnya kita 081123456778 gitu ya, sama dengan operator juga bisa. Jadi orang di OpenBTS sama orang di operator bener nomornya sama, bisa aja di set kayak gitu. Jadi nomor seenaknya aja. Cuman kalau saya udah nggak bisa set, karena bisa sih saya delete dulu di database-nya OpenBTS. Jadi kira-kira kayak gini, saya bisa nelpon segala macam, nggak masalah sih. Jadi kalau cuman ini nggak bisa nelpon nih, harus ada handphone satu lagi buat ditelepon. Jadi saya nggak bisa nelpon sekarang ini. Tapi kira-kira cara mainnya kayak gini, sama aja kayak BTS biasa lah. Oke, jadi ini nggak pakai pulsa sama sekali karena kebetulan emang bikinan sendiri. Ya kalau orang lain yang bikin ya Anda harus bayar tetap ya. Jangan berharap gratis lah. Orang lain kan cari duit. Kecuali kalau kita bikin BTS-nya pakai dana desa. Jadi internal desa bisa gratis sih sebenarnya. Kalau keluar baru bayar. Itu karena kita interconnect ke jaringan lain. Kira-kira gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ke dalam BTS-nya seperti apa. OpenBTS. Oke, saya akan masuk. OpenBTS mana dia? Ini cara ngompal segala macam ya, versi 28314050. Oke. Cara ngompalnya ada di sini sih sebenarnya. Ini cara bikinnya. Ini perhatiin bikinnya pakai 1604 32 bit ya. Tapi ini banyak banget di YouTube yang nyaranin, Pak,
kalau pakai Raspberry Pi gimana? Kayaknya ide menarik. Cuman masalahnya Raspberry Pi itu ARM. Nggak tahu bisa, nggak tahu nggak, saya nggak tahu. Tapi patut dicoba lah. Kita bisa cobain, bisa kagak jalan. Kalau bisa jalan, keren banget, Bo. Cuman saya butuh waktu buat instalasi segala macam, buat nyobain itu semua. Oke. Saya set kebetulan ke 192.168.021 IP addressnya, di set ke segitu. Terus IP versi 6 saya disable semua. Ini komponen pendukungnya. Harusnya kita bisa compile juga di Raspbian sih, harusnya nggak beda jauh sih. Cuman nggak tahu, kita harus uji nyali beneran tuh. Oke, compile-nya cuman gini doang sih. Kita pakai build untuk apa gitu. Kebetulan yang saya pakai adalah SDR1. Jadi cuman gini aja, build SDR1, udah beres. Oke. Nah, sekarang itu compile-nya. Sekarang kita coba konfigurasi. Demo konfigurasinya ini kita bikin NAT karena si BTS punya kemampuan buat GPRS. Jadi NAT-nya diaktifkan. Sekarang kita masuk ke command line-nya. Kita akan masuk ke command line-nya, nanti kita konfigurasi ini semua. SSH 21 tadi. Ini saya masuk ke dalam BTS-nya, sudo su sebagai super user, home open BTS, oke, /CLI. Oke, saya masuk ke CLI, ini copyright-nya Range Network, kelihatan punya Range Network, ini source code-nya sebenarnya yang buat. Oke, saya masuk CLI, kita bisa set channelnya, kita bisa rubah channel BTS-nya kemana aja, tapi ini hanya channel GSM ya, GSM 3G 4G. Jadi dia nggak akan ganggu channel penerbangan kayak apa, enggak lah, nggak ganggu, apalagi ini powernya cuma kecil, jadi nggak ganggu sama sekali. Kita bisa lihat nih sebenarnya config GSM kalau mau digombalin gini. Nih konfigurasi yang ada sekarang di GSM kayak gini kelihatannya. Kondisinya nih, ini bisa ngatur buat pindah antar BTS segala macam ya. Jadi kita bisa ngatur. Nih kelihatan saya pakai IRFCN 1 biji, bandnya saya pakai 900. Kalau mau pindah band ganti aja yang ini, bandnya 1800 kayak apa, cuman gini di sini doang kita ganti. Channelnya 51. Oke. Nah, kemudian identitasnya saya pakai MCC 510 MNC 33. Nah, makhluk apakah itu? Kita bisa lihat di Wikipedia, Wikipedia yang bahasa Inggris ya. Masuk Wikipedia bahasa Inggris, Mobile Country Code. MCC adalah Mobile Country Code, MNC adalah Mobile Network Code. Saya cari Indonesia, Indonesia. Ini kelihatan Indonesia 510. Kalau kita lihat di sini tadi ininya kita 510. Oke, jadi ngasih tahu bahwa saya BTS-nya Indonesia. Kalau saya mau jadi Telkomsel saya bisa ganti. Jadi kalau misalnya BTS ini dipakai oleh Telkomsel, MNC-nya diganti, dia jadi Telkomsel. Saya jadi, ini bisa dilihat daftarnya di sini. Indosat 01, Starone 03, Axis 07, Flexi 07. Flexi udah mati nih, udah not operational semua nih. Starone mati juga. Telkom mati, Axis mati. Gila ya, pada mati semua, not operational. Smartfren masih hidup 09, Telkomsel 10. Jadi kalau misalnya MNC-nya saya ganti 10, misalnya ini Open BTS dipakai oleh Telkomsel, ini diganti jadi 10. Mana tadi? Nih. MNC 10, kita jadi bisa dipakai Telkomsel. Saya ganti 11 jadi pakai Excel. Diganti 1 jadi dipakai Indosat. Jadi kira-kira cuma gitu aja. Jadi BTS ini bisa dipakai sama operator beneran. Nah, yang saya perhatiin ini 33. Kenapa 33? Karena di sini nggak ada yang pakai. Ini 28, ini Mobile 8 28, terus langsung
HiNet, Denpasar, Pekanbaru, Makassar. Ini mati. Merge with Smart, MNC 9 shutdown. Ini Bolt shutdown. Oh, udah mati Bolt. Bolt udah mati, serius. Hutchinson masih operasional, Tri masih operasional ya. Bakri merge dengan Smart Friend 99. Oke. Jadi ini 33 masih kosong nganggur, saya pakai aja. Oke, jadi gitu. Ngarang seenaknya aja sih. Harusnya nggak boleh. Terus saya kasih nama juga seenaknya Desa Sel. Ini cita-cita saya supaya semua desa di Republik ini punya seluler sendiri. Ya, ini kalau Kemen Desa mengerti ya bahwa kita sebenarnya bisa bikin seluler desa sendiri sih. Ya paling nggak eksperimen lah. Kan yang dibolehin eksperimen, ya eksperimen aja. Siapa yang ngelarang eksperimen? Santai aja kali. Oke, jadi beres cuman ini aja settingannya. Dan ini kalau kita lihat di sini, oke, nih, mana masuk sini? Ini dia udah Desa Sel. Jadi asal kata Desa Sel dari itu. Dan mobile country code-nya 510, mobile network code-nya 33. Saya set kayak gitu. Bisa ganti sih. Cari yang kosong-kosong juga bisa. 99 nganggur saya ganti juga bisa. Beres ya. Jadi cuma itu aja. Nah, sekarang kita coba lihat konfigurasi yang lain. Ini GPRS-nya kondisi enable. Jadi dia bisa data sih sebenarnya. Karena ini sudah saya bikin proxy NAT, sudah saya jalankan. Jadi kalau ada traffic data dia bisa ke internet beneran. Karena ini udah masuk ke internet sih sebenarnya. BTS-nya saya sambungin ke internet lewat ini. Nah ini saya ganti, ini pakai Onosel saya ganti aja ya. Ini ganti sama Desa Sel. Ini masih Singtel aja biar orang tahu bahwa kalau mau bikin Singtel caranya 525 itu Singapura, kalau 510 Indonesia, 525 itu Singapura, 01 itu Singtel. Jadi gampang banget sih kalau mau bikin Singtel, cuma gitu aja. Nah kalau ada SIM card baru masuk, dia akan dapat selamat datang di Desa Sel. IMSI Anda berapa? Dia ngasih tahu IMSI-nya. Nah IMSI adalah, oke saya harus ngasih tahu dulu IMSI. IMSI adalah International Mobile Subscriber Identity. Ini adalah nomor yang ada di SIM card kita. Jadi SIM card kita isinya bukan 08 sekian, bukan. SIM card kita adalah IMSI ini. Tapi kodenya persis kayak gini sih tadi. Mana tadi? Nah ini. Jadi kalau dari SIM cardnya Excel 51011 depannya. Terus nomor. Telkomsel 51010 terus nomor. Jadi kita bisa lihat sih sebenarnya ini SIM card punya siapa. Oke, sekarang kita lihat yang saya IMSI. Oh, bukan, salah. Saya udah lama nggak pakai, jadi udah lupa nih cara makainya. Oh, saya bisa send SMS nih ya. Send SMS kita kasih tahu. Oh, harus ke IMSI. Saya harus cari IMSI-nya. IMSI-nya bisa dilihat di nggak ada di sini. Oh, ini dia. TMSIS. Ini kita bisa lihat. Jadi si BTS bisa lihat handphone yang tersambung IMSI-nya berapa, IMEI-nya berapa, kira-kira gitu.
Ini masalah nih, saya kasih lihat email, orang bisa jadi handphone saya. Parah. Jadi IMSI-nya berapa, emailnya berapa, ini bisa terlihat di sini. Oke. Nah, kalau mau kirim SMS bisa saya kirim kayak gini. Copy. Perhatiin IMSI saya 51010 ya. 51010 berarti dia Telkomsel. Jadi kelihatan 51010 Telkomsel. Oke. Nah, ini saya akan coba kirim SMS. Klik kanan copy. SMS send SMS IMSI. IMSI-nya sekian. Terus saya kasih tahu Anda dapat SMS dari nomor 007. Isi beritanya semoga baik-baik saja, kira-kira gitu ya. Enter. SMS akan dikirim, coba kita lihat di sini. Mana bentar. Ini dia. Nah, ini kita masuk SMS dari 007. Ups. Ya. Ini dia. Ini tadi SMS yang dikirim dari BTS langsung. Nomornya bisa ngarang seenak jidat 007 lah, apa suka-suka dah. Gitu ya, beres ya. Jadi kira-kira seperti itu cara mainan BTS, gampang banget sih, nggak susah sama sekali. Cuman tadi sempat panik. Sebetulnya itu udah jalan BTS-nya, cuman saya nggak tahu kalau itu jalan dulu. Soalnya udah lama banget tuh, berapa tahun saya nggak pegang nih BTS. 2 tahun kali ya. Soalnya nggak terlalu semangat lah. Cuman belakangan orang-orang mulai mikir buat bikin 5G, 4G, 5G sendiri. Ya sudah, sebenarnya secara apa sih namanya? Secara jaringan gampang banget sih, cuman tinggal ini aja nanti. Ini kan 510 tuh Indonesia. Kalau kita mau bikin sendiri private network 999 tuh private network sih sebenarnya. Bisa diatur kita bikin private network. Kalau mau lebih aman lagi ya. Jadi kira-kira itu aja. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana cara membuat BTS sendiri yang legal dan sebagainya. Pada dasarnya pemerintah kita sudah ngizinin sih. Jadi tapi Anda harus bikin proposal, itu aja sih. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran.